Migrasi televisi analog menuju digital merupakan bagian dari upaya mempercepat transformasi digital di Indonesia. Diperlukan infrastruktur dan dukungan semua pihak agar migrasi TV digital terrealisasi. Banyak kelebihan yang diperoleh saat beralih ke TV digital. Selain mendapatkan gambar dan suara yang jernih, dengan TV digital, masyarakat di perbatasan akan lebih mudah mendapatkan informasi. Dengan kelebihan tersebut, pertanyaan lumrah terkait istilah-istilah dalam migrasi TV analog ke TV digital kian sering terdengar di masyarakat. Hal tersebut menjadi tanda tanya, sudah menyeluruhkah sosialisasi yang dilakukan pemerintah hingga ke masyarakat di pulau terpencil? Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi pertama yang akan menerapkan TV digital di Indonesia. Tentu menjadi kebanggaan, menjadi provinsi percontohan dalam digitalisasi penyiaran. Namun sudah sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam menyongsong migrasi TV analog ke TV digital ini? Migrasi TV digital, siapkah kita? Saudara, digitalisasi memang sudah jadi tuntutan zaman tak terkecuali bagi penyiaran televisi. Migrasi siaran analog menuju siaran digital merupakan salah satu wujud transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran di Indonesia. Saat ini di kawasan ASEAN tinggal Indonesia, Timur Leste, dan juga Myanmar yang belum mengimplementasikan siaran TV digital. Provinsi Kepulauan Riau menjadi provinsi pertama di Indonesia yang akan menerapkan digitalisasi penyiaran televisi. Lantas bagaimana kesiapan dari pemerintah Provinsi Kepri menyikapi migrasi TV analog ke TV digital? Sudah sejauh mana peran dari Kominfo dan juga KPID dalam mensosialisasikan digitalisasi penyiaran ini kepada masyarakat? Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Ulasan TV, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepri, Hengki Muhari. Pak Hengki, terima kasih atas waktu Anda untuk program itu, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu, Pak. Dan juga narasumber selanjutnya, salah satu pengguna TV digital sekaligus akademisi yang lebih dahulu migrasi TV analog ke TV digital, Pak Abdul Rahman Mawazi. Pak Abdul Rahman, terima kasih Pak atas waktu Anda untuk program YouTube. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga kami hadirkan narasumber lainnya melalui sambungan Zoom, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepri, Pak Hasan. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, Pak Hengki dan juga Pak Abdul, kita dengarkan terlebih dahulu keterangan dari Pak Hasan terkait dengan migrasi TV analog ke TV digital berikut. Pak Hasan, Kadis Kominfo Kepri, terima kasih atas waktu Anda untuk program YouTube, Pak. Ya, kita membahas mengenai migrasi TV analog ke TV digital, Pak. Saya rasa juga tidak sedikit masyarakat yang belum memahami secara utuh apa itu migrasi dari TV analog ke TV digital. Kemudian juga ada istilah-istilah yang belum familiar di masyarakat, Pak, TV analog, TV digital, dan sebagainya. Mungkin terlebih dahulu bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak, mengenai apa migrasi TV analog ke TV digital melalui analog switch off ini, Pak. Siaran analog ini adalah siaran melalui saluran-saluran seperti saluran streaming ya, melalui internet ya, terus siaran TV kabel ya, seperti itu. Nah maka Kementerian Kominfo telah mencanangkan nih untuk siaran digital dari TV analog ke TV digital. Apa itu TV digital? TV digital adalah banyak kelebihan dari TV digital. TV digital ini akan siaran-siarannya terutama diwajibkan TV itu hari ini sudah harus memakai TV digital, siaran digital. Artinya masyarakat sudah bisa menonton semua siaran nih, ya. Nah, karena juga TV digital ini sudah diwajibkan untuk semua TV nasional khususnya. Untuk TV nasional, kita masyarakat mendapatkan nih informasi perkembangan daerah maupun perkembangan secara nasional. Tapi kalau pakai TV analog, belum tentu ada siaran-siaran yang bisa didapatkan kan. Seperti misalnya, apalagi nih, waktu siaran bola misalnya, hanya TV tertentu saja kan seperti itu. Tapi kalau dengan TV digital, ini mendapat nih siaran-siaran itu. Nah, TV digital ini kelebihannya satu, suaranya jelas, terang ya, seperti itu. Karena ini memang diprogramkan melalui Kementerian Kominfo. Apa tujuan sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah kita melakukan migrasi, Pak, dari siaran TV analog ke TV digital ini, Pak? Apa yang sebenarnya dikejar oleh pemerintah, Pak?
Selain tadi memberikan informasi kepada masyarakat lewat saluran-saluran yang tersedia. Ya, yang pertama kan kita ingin menyatukan nih informasi-informasi publik, khususnya perkembangan negara ya, artinya kan tidak semua TV analog dari siaran-siaran itu yang bisa ditangkap melalui TV analog, kan seperti itu. Jadi kita kembalilah seperti zaman dahulu yang semua siarannya itu bisa dilihat oleh masyarakat. Cuma dengan adanya pembatasan dengan hak-hak penyiaran tadi, ini yang membuat terkadang terputus informasi-informasi itu. Nah, hari ini kan namanya siaran itu kan menjadi kebutuhan sarana pelayanan dasar informasi. Kita kan hari ini menegakkan bagaimana informasi publik itu bisa diketahui oleh semua. Tapi dengan sistem analog yang seperti tadi, tidak semua yang bisa didapatkan siaran-siaran itu gitu loh. Iya, Mas, kita melihat sekarang dunia serba digital ya Pak ya. Berarti kalau misalnya kita konteksnya membahas mengenai migrasi dari TV analog ke TV digital, berarti komponen-komponen seperti pemerintah dan juga masyarakat memang harus siap dalam menghadapi migrasi ini ya Pak ya. Anda menilai apakah dari pemerintah maupun dari masyarakat memang sudah siap Pak melakukan digitalisasi khususnya di siaran televisi ini Pak? Iya, kemarin kita dapat informasi dan kita rapatkan bahwa memang sebuah alat yang untuk mengalihkan atau migrasi dari analog ke digital itu kan memerlukan sebuah alat tuh, transceiver itu. Memang transceiver itu nantinya akan dijual gitu ya, tapi nilainya juga tidak besar. Jadi dengan membeli itu, kalau tidak salah saya harganya itu 300 sampai 400 ribu. Namun pemerintah hari ini memberikan nih bantuan ya kepada masyarakat untuk melakukan migrasi ini. Contohnya kami dapat informasi kemarin kami rapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Kepri alhamdulillah dapat 16.000. 16.000. Ya? Tapi 16. Sampai dengan sekarang ini apakah sudah disalurkan set-top box atau alat receivernya itu Pak kepada masyarakat kita yang kurang mampu? Receivernya sudah datang nih. Kalau tak salah saya semalam informasinya 100 yang sudah ada di Batam. Ya, kita dari 16.000 tadi ya Pak ya? Nah, nanti kan ini bertahap. Kita akan bagi, tapi kita peruntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Oke. Pak, apakah terkejar Pak? April 2022 kita deadline ya Pak ya untuk migrasi dari TV analog ke TV digital karena Kepri masuk tahap pertama ya Pak ya dalam migrasi ini. Baru 100 tadi yang datang dari Batam, dari 16.700 yang didata Pak? Ya, kita kan di bidang humas kita kan sedang koordinasi nih ya terkait pengadaan itu bersama Komisi Penyiaran Indonesia di daerah di Kepri. Kita sedang melakukan komunikasi dan semalam juga saya komunikasi dengan Ketua KPI Pusat dan itu disegerakan sebelum launching dan nanti pun di Kepri insya Allah akan di launching ini penyerahan bantuan 16.000 itu dan insya Allah mungkin Ketua Komisi Penyiaran Indonesia akan datang atau hadir di Kepulauan Riau nanti. Ini yang sedang kita siap. Tapi Anda optimis apakah April 2022 seluruh set-top box yang ditargetkan oleh pemerintah ya, jadi Kepri di wilayah satu ini dari Tanjung Pinang, Bintan, Karimun ya Pak ya, sama satu wilayah lagi apa Pak? Ya, satu lagi kan Natuna sana. Natuna, apakah memang sudah siap untuk migrasi ke TV digital ini Pak? 16.000 yang insya Allah jumlah itu yang akan kita dapatkan. Kan tadi saya sampaikan bahwa itu kita bantu berdasarkan data orang yang kurang mampu. Kita mengambil data dari data rumah tangga miskin yang kita koordinasi di kabupaten kota melalui Diskom Infonya untuk nanti kita serahkan berapa. Memang benar kalau 16.000 pasti masih kurang. Tapi nanti kan kita melihat nih kebijakan daerah dalam mendukung ini seperti apa. Oh juga bahagian kan juga masyarakat kita yang sebagian besar di perkotaan itu kan mampu nih. Sama saja, tadi saya sampaikan kan, kalau TV kabel juga, itu kan kita harus membayar tuh rata-rata 75.000 atau 60.000 ya per bulan. Per tahun, itu kan sudah hampir
800-900 ribu. Tapi ini dengan menggunakan satu saja kita sudah dapat selamanya, ya kecuali kalau rusak dan lain-lain ya. Ya, jadi masyarakat diimbau untuk membeli set-top box tadi ya Pak ya, yang bisa dihubungkan ke antena, kemudian nantinya bisa menikmati siaran-siaran yang ada di TV digital itu ya Pak ya. Jumlah siaran yang disajikan Pak di TV digital tersebut berapa siaran Pak? Ya, kalau siaran TV digital kan semua sekarang TV nasional diwajibkan untuk semuanya beralih ke digitalisasi semua. Jadi semua dapat kita nikmati. Yang jadi permasalahan kita di wilayah perbatasan ini kan banyak nih siaran-siaran dari luar yang mungkin kita belum tahu menyaringnya apakah itu siarannya bisa diperuntukkan untuk konsumsi anak-anak, ya kan kita kan juga membentengi itu juga kan, seperti itu. Apalagi kita bertetanggaan dengan Malaysia, Singapura ya, dan siaran-siaran luar seperti Vietnam dan lain-lain kan mungkin banyak lah. Ya Pak Hasan, tantangan barangkali dari segi cuaca atau dari segi sinyal yang kadang-kala mungkin bisa jadi kesulitan bagi masyarakat juga ya Pak ya untuk mengakses dari TV digital ini, karena beberapa juga yang pernah kami temui dan juga kami wawancarai, beberapa orang juga dari 22 atau 26 siaran yang ada disajikan, hanya 17 barangkali yang mereka dapat. Kemudian juga kalau kondisi-kondisi cuaca tertentu, ada juga yang kabur sinyal dan sebagainya. Nah itu permasalahan seperti ini, seperti apa Pak Kominfo melihatnya Pak? Ya, kan kita kan begini, Mas Bari. Kominfo kan punya kebijakan terkait alat digital ini, siaran digital ini. Ini kan kita sudah punya satelit kan langsung. Nah, siaran-siarannya. Nah, ini kan yang mungkin salah satu program, ya, saya kira ini kan salah satu program tol langit itu seperti itu gitu loh. Yeah. Ya, seperti itu. Ya, saya kira kan pemerintah juga, saya yakin dan percaya pemerintah juga tidak mau juga lah, artinya membebani masyarakat yang begitu berat dengan situasi pandemik hari ini. Tapi ya minimal kita dengan bantuan itu dan pemerintah daerah dengan kebijakannya nanti apakah nanti akan menambah ya, bagi kan juga masyarakat yang kurang mampu juga di KP ya termasuk banyak. Ya mudah-mudahan kita cobalah. Yang jelas pemerintah provinsi optimis ya Pak ya. April 2022 kita sudah migrasi ke TV digital ya Pak ya. Terakhir Pak Hasan, Kadis Kominfo Kepri, mungkin sosialisasi kepada masyarakat Pak, bagaimana Pak cara masyarakat ini nantinya bisa atau beralih dari siaran TV analog ke TV digital Pak, yang akan ditutup siarannya April 2022 nanti ya Pak ya, bentar lagi. Silakan Pak. Kita sudah merancang sosialisasinya, mungkin nanti kita bisa sosialisasi melalui media dengan sebuah artikel atau editorial nanti biar ini bisa dibaca, pengertian dari apa itu siaran analog, apa itu siaran digital, seperti itu kan pemahaman. Juga kita juga salah satunya nih, TikTok ini siaran ulasan salah satu mensosialisasikan juga seperti itu. Yeah. Mungkin kita nanti di radio-radio mungkin kita dialog, ya kan seperti itu. Nah, saya yakin caranya Pak? Ya, kita cara sudah migrasi. Ya, kita sudah gandeng KPI untuk mensosialisasikan ini, mungkin dengan publikasi spanduk dan lain-lain. Nah, makanya caranya ketika nanti kita melaunching ini dan kita langsung melihat langsung siaran-siaran itu. Dan ini kan kita publikasikan ke media melalui mungkin TV-TV daerah ya, TV-TV lokal, agar ini masyarakat mengetahui dulu. Tapi yang jelas pemahaman ini dulu yang penting sekarang. Makanya analogi saya, kalau siaran analog tadi kita menggunakan, kalau analog tadi saya sampaikan, kita kan seperti salah satunya TV kabel yang kita pakai, atau live streaming atau TV streaming lah. Streaming kan harus memakan kuota, kan seperti itu. Makanya logika hitungannya itu tentu membebani masyarakat lebih banyak kan, seperti itu biayanya kan. Itu saya contoh tadi. Tapi dengan menggunakan teknologi siaran digital ini, migrasi ini, ya, dengan rata-rata harganya 300 sampai 400 dapat membantu. Set-top box ya Pak ya? Tidak ada beban lain per bulannya itu nggak ada lagi. Bisa dibeli di mana Pak?
Nah, ini sementara kan ini dari Kominfo, kita kemarin kan kita akan lanjutkan rapat lanjutan ini ya, rapat lanjutan. Ini kan sudah juga sebenarnya TV alatnya kan sudah juga diperjualbelikan sekarang hari ini kan. Oke, iya. Mau orang membeli, Iya. ya kan cuma dengan berbagai macam spek lah ya seperti Iya. itu. Seperti itu. Oke, Itu jadi masyarakat diimbau untuk kemarin melakukan migrasi omongan, apa ya dari TV analog ke TV digital dengan cara membuat atau membeli set-top box yang dihubungkan langsung ke antena, kemudian masyarakat bisa menonton siaran-siaran televisi secara jernih, bagus. Begitu yang diharapkan oleh pemerintah ya, Pak ya. Bahasan Kadis Kominfo Kepri cukup, Pak. Terima kasih atas waktu Anda untuk program YouTube, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Oke, ya, baik. Iya, Pak. Sehat selalu, Pak. Baik, kita mulai diskusi YouTube kita pada kesempatan kali ini. Saya ingin ke Pak Ingki terlebih dahulu, Pak, terkait dengan migrasi TV analog ke TV digital berikut. Daerah mana saja, Pak, di Provinsi Kepulauan Riau yang siap untuk migrasi TV analog ke TV digital berikut? Jadi dia dibagi dalam Kepri ini dibagi 4. Ada Kepri 1 sampai Kepri 4. Oke. Nah, jadi untuk tahap awal ini ke penyiaran digital itu ada wilayah Kepri 1. Oke. Itu Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Oke. Nah, inilah yang nanti sesuai Permen Kominfo itu tanggal 30 April 2022 itu sudah harus Semuanya. bersiaran secara digital, jadi Oke. analognya dimatikan. Oke. Jadi bagi televisi yang belum siap ya mau tidak mau harus ngikut Oke. ke siaran digital paling lambat 2 November. Yang daerah selanjutnya yang 3 kabupaten lagi nanti Iya. 2 November 2022. 2 November 2022. Kemudian kalau KPD punya data, Pak, berapa persentase, Pak, masyarakat yang ada di 4 kabupaten kota tadi, yang data lain tadi April ya, Pak ya? April 2022 sudah berangsur migrasi ke TV digital, Pak? Kami secara langsung tidak ada melakukan survei. Kemarin ada survei dari Kominfo juga ada. Oke. Memang masih sedikit. Kami persisnya kan Kominfo kemarin itu secara nasional ya. Secara nasional masih cukup rendah, di atas 70-an% baru masyarakat yang memahami apa itu di televisi digital. Oke. Belum semuanya, tapi kami secara ini tidak melakukan survei itu di Kepri. Berapa yang sudah yang sudah Migrasi. beralih menonton siaran digital. Iya. Sebenarnya yang bermigrasi itu kan lembaga penyiarannya, televisinya yang beralih dari penyiaran analog ke penyiaran digital. Iya. Nah, sebenarnya masyarakat itu dapat menyesuaikan saja nanti ketika masyarakat mau menyaksikan siaran digital, kalau televisinya masih televisi yang lama, misalnya televisi tabung atau LED biasa, Iya. itu masyarakat nanti menambahkan STB, nama set-top box. Oke. Itu yang akan menangkap siaran digital. Jadi dari antena biasa ke STB baru ke TV. Iya. Nah, tapi kalau masyarakat yang TV-nya sudah smart TV yang sudah digital, itu bisa langsung. Jadi dari antena langsung ke TV, nggak perlu lagi pakai STB. Oke. Bahkan kalau masyarakat kita dekat dari pemancar di Batam, mereka mungkin antena di dalam saja, nggak perlu pakai antena di luar, itu udah bisa nangkap siaran STB. Oke.